Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul Komariatin pada mata pembelajaran teori ekonomi makro. Pokok bahasan pagi ini yaitu kaitannya dengan perdagangan luar negeri. Oke, kita mulai. Nah, perdagangan luar negeri itu bisa dikatakan kita melakukan ekspor maupun import berupa produk, bisa barang maupun jasa. Pandangan perdagangan luar negeri tersebut dimulai pada awal abad 16 dan 17, yaitu mereka berpendapat, ini mazhab merkantilis, mengatakan bahwa kemakmuran yang lebih tinggi akan dicapai suatu negara kalau negara tersebut melakukan perdagangan luar negeri. Sementara teori klasik yang diwakili tokohnya David Ricardo mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari melakukan perdagangan luar negeri dan spesialisasi merupakan pandangan yang telah menjadi landasan teori dari ilmu perdagangan luar negeri dan ekonomi internasional yang ada sampai sekarang ini. Nah, kemudian sebab-sebab terjadinya perdagangan luar negeri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu keinginan untuk mendapatkan barang atau produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga kita harus mengimpor. Atau mungkin negara kita bisa memproduksi barang tersebut, tetapi biaya produksinya menjadi lebih mahal kalau kita berproduksi sendiri, sehingga lebih menguntungkan kalau kita mengimpor produk tersebut. Yang kedua, apabila produk tersebut merupakan produk yang peranannya penting pada kegiatan perekonomian suatu negara, maka perubahan dari demand maupun supply dari barang tersebut akan menimbulkan dampak yang sangat luas kaitannya dalam perekonomian. Kenapa? Di sini karena bisa menyebabkan perubahan harga dari produk tersebut. Saya contohkan misalkan pada tahun 70-an, Indonesia yang merupakan salah satu negara OPEC, negara pengekspor minyak dunia, dan saat itu OPEC menaikkan harga minyak per barelnya. Nah, yang terjadi pada perekonomian Indonesia kalau ekspor minyak harganya dinaikkan, maka keuntungan yang besar akan dicapai. Dan saat itu bisa dikatakan merupakan salah satu titik di mana Indonesia baru bisa melakukan pembangunan ekonomi karena adanya faktor keuntungan yang meningkat dari ekspor minyak. Tetapi sebaliknya kepada negara-negara pengimport atau negara-negara di sini adalah negara industri. Import minyak digunakan untuk menjalankan atau mengoperasionalisasi dari industri mereka. Kalau harga minyak dunia naik, maka salah satu faktor dari biaya-biaya operasional atau biaya-biaya untuk menghasilkan barang maupun jasa mengalami kenaikan, maka output harga barang atau jasa produk yang dihasilkan juga akan mengalami kenaikan. Dan bisa dikatakan saat itu negara-negara dunia mengalami inflasi karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh minyak. Yang ketiga yaitu mengimpor teknologi yang lebih modern dari negara lain. Bisa berupa teknologi untuk menjalankan mesin-mesin industri, bisa juga kaitannya dengan manajemennya atau pengelolaannya dan lain sebagainya. Yang keempat, memperluas pasar produk dalam negeri. Kalau di dalam negeri sudah jenuh, contohnya misalkan kenapa mebel dari Jepara ya, itu diekspor ya, karena pasar di Jepara sendiri sudah jenuh.
Kalau ingin mendapatkan harga yang lebih tinggi, maka kita akan menjual ke luar negeri atau istilahnya kita ekspor. Yang kelima yaitu untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang dimaksud keuntungan spesialisasi adalah keuntungan yang diperoleh karena kita hanya memproduksi satu macam barang di mana barang tersebut itu mempunyai keuntungan yang disebabkan dari biaya-biaya operasionalisasi lebih rendah atau lebih murah daripada memproduksi produk yang lain. Dan keuntungan spesialisasi ini oleh ahli ekonomi klasik menekankan pentingnya sistem perdagangan bebas di antara negara. Nah, dalam sistem perdagangan bebas di sini yaitu diharapkan yang pertama, dari spesialisasi maka kita hanya memproduksi barang yang faktor-faktor produksinya dapat dipergunakan lebih efisien atau lebih murah karena melimpah mungkin, atau karena memang intinya biaya-biaya untuk memproduksi barang tersebut lebih murah. Yang kedua yaitu penduduk dari negara tersebut pada akhirnya dapat menikmati lebih banyak barang bila dibandingkan sebelum melakukan spesialisasi dan perdagangan luar negeri. Oke, saya lanjutkan di sini. Sementara teori dari perdagangan luar negeri di sini menyebutkan adanya keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri. Ada dua macam teori tersebut, yaitu keuntungan mutlak absolut dan keuntungan relatif atau keuntungan berbanding. Apa yang dimaksud dengan keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari melakukan spesialisasi dalam kegiatan menghasilkan barang-barang yang efisiensinya lebih tinggi daripada negara-negara lain. Di sini saya contohkan ada dua negara, misalkan negara A dan negara B. Kedua negara tersebut mampu sama-sama menghasilkan produk, misalkan berupa kain maupun beras. Tetapi kalau kita lihat di sini, ternyata negara A dalam 1 tahun produksi mampu menghasilkan beras lebih banyak daripada negara B, sehingga negara A dikatakan mendapatkan keuntungan mutlak apabila negara A tersebut melakukan kerjasama perdagangan luar negeri dengan negara B. Sebaliknya, negara B kita lihat dalam 1 tahun produksi dia mampu menghasilkan kain yang lebih banyak dibandingkan negara A, sehingga negara B dikatakan mempunyai keuntungan mutlak kalau melakukan perdagangan luar negeri dengan negara A dalam menghasilkan produk kain. Yang kedua adalah teori keuntungan berbanding. Teori keuntungan berbanding di sini sebenarnya yaitu mengoreksi dari kelemahan teori keuntungan mutlak. Kenapa? Kalau suatu negara itu dia unggul terhadap beberapa macam produk dibandingkan negara yang lain, maka tidak akan terjadinya ekspor import, atau istilahnya negara yang produksinya lebih rendah tidak akan melakukan kerjasama perdagangan luar negeri dengan negara yang lebih unggul tadi. Maka muncul teori keuntungan berbanding, yaitu keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam melakukan spesialisasi dan menghasilkan barang-barang
yang mempunyai harga relatif, harga banding yang lebih rendah dari negara lain. Saya contohkan dalam penggambaran keuntungan berbanding tadi. Misalkan ada negara dua, yaitu negara L dan negara N yang mampu menghasilkan produk berupa kain dan beras dalam 1 tahun produksi. Ternyata kita lihat di sini negara L itu unggul dibandingkan negara N dalam memproduksi beras ini pada 1 tahun produksi mereka. Selain itu, negara L juga lebih unggul dibandingkan negara N dalam memproduksi kain pada 1 tahun produksi. Nah, di sini kalau menurut teori keuntungan mutlak, yang diuntungkan adalah negara L karena baik produk kain maupun beras dia unggul dibandingkan negara mitra yaitu negara N. Maka kalau keadaannya seperti ini, muncul yang disebut teori keuntungan berbanding. Nah, teori tersebut dasarnya dari perbandingan harga relatif yang lebih murah di antara kedua negara tersebut. Kemudian, saya lanjutkan. Nah, untuk mempelajari teori keuntungan atau teori perdagangan luar negeri, kita menggunakan asumsi atau batasan-batasan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu walaupun Indonesia melakukan perdagangan luar negeri dengan banyak negara, tetapi analisisnya yaitu satu-satu. Indonesia kerjasama misalkan hanya dengan Australia atau dengan negara yang lain. Sehingga asumsinya hanya ada 2 negara yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Kemudian yang kedua, masing-masing dari negara tersebut, misalkan Indonesia maupun Australia, mampu menghasilkan 2 macam barang. Misalkan pertanian dan peternakan. Masing-masing negara, Indonesia dan negara misalnya contohnya Australia, memiliki 2 unit faktor produksi. 2 unit faktor produksi untuk menghasilkan barang A dan barang B, 2 macam barang ini. Misalkan dalam contoh yang di awal tadi, faktor produksi adalah 1 tenaga kerja dan 1 periode waktu produksi yaitu 1 tahun. Kemudian harga relatif barang-barang adalah sama baik di negara Indonesia maupun di negara Australia. Nah, tetapi dalam kenyataannya Indonesia banyak melakukan perdagangan luar negeri dengan banyak negara. Sehingga perlu disusun yang disebut syarat perdagangan atau term of trade, yaitu untuk menentukan nilai tukar perdagangan negara kita dengan banyak negara tadi, yaitu dengan memperbandingkan antara harga barang-barang yang kita ekspor dibandingkan dengan harga barang yang kita import, ekspor, import. Nah, saya contohkan misalkan ada 2 negara, misalkan di sini yaitu negara Indonesia dan negara Korea. Di mana kedua negara ini, Indonesia dan Korea, mampu masing-masing memproduksi mobil maupun televisi. Kalau mobil dan televisi ini diproduksi oleh 2 faktor produksi di sini, yaitu seorang tenaga kerja yang pertama dan yang kedua batasan waktu produksi yaitu 1 tahun. Dan
nilai tukar perdagangan di negara Indonesia maupun di Korea diasumsikan sama. Nah, di sini kita lihat proses untuk menentukan penghitungan perdagangan luar negeri. Langkah pertama, kita menyusun harga relatif, harga tukar di masing-masing negara tersebut, yaitu di Indonesia dan di Korea. Di Indonesia kita tahu harga satu mobil nilainya dibandingkan 4 mobil nilainya dibandingkan dengan 20 televisi, atau artinya satu mobil senilai dengan 5 harga TV, sehingga dikatakan harga satu mobil di Indonesia sama dengan 5 kali harga TV. Sementara kalau di Korea satu mobil sama dengan 3 televisi. Nah, dari sini kita bisa melihat harga mobil di Indonesia maupun di Korea itu lebih murah di Korea. Kenapa lebih murah di Korea? Karena untuk mendapatkan satu mobil kita hanya mengorbankan 3 unit televisi. Asumsinya misalkan kalau di barter ya. Sementara kalau di Indonesia untuk mendapatkan satu mobil kita harus membayar dengan 5 harga TV. Kemudian kalau itu harga mobil, sekarang harga televisi. Harga televisi di Indonesia ini satu TV ternyata sama dengan 1/5 harga mobil. Artinya kalau televisi itu harganya misalkan 10 juta, maka kok 10 juta? Iya, 10 juta berarti harga mobil itu dikalikan 5, yaitu 50 juta. 1/5 harga mobil satu TV-nya. Sementara kalau di Korea harga satu televisi sama dengan 1/3 harga satu mobilnya. Harga televisi sama dengan 1/3 harga mobil. Bisa dikatakan harga televisi di Indonesia itu lebih murah dibandingkan di Korea. Karena kalau di Indonesia nilainya sama dengan 1/5 harga mobil, sementara di Korea mencapai 1/3 harga mobil. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan produk mana yang lebih murah dari perbandingan harga tersebut antara di Indonesia dan di Korea, kita melangkah tahap kedua, yaitu spesialisasi produksi. Nah, di sini di Indonesia karena mobil itu harganya lebih mahal, biaya produksinya lebih mahal, yaitu senilai dengan 5 televisi, maka seluruh faktor produksi tidak digunakan untuk memproduksi mobil, tetapi digunakan memproduksi televisi. Karena nilai atau produksi mobil tadi ya, satu mobil sama dengan 5 televisi, kalau nilai dari 5 mobil itu sama dengan 20 televisi. Kalau mobilnya tidak diproduksi atau diganti televisi semuanya menjadi 20 televisi dari perubahan mobil tadi plus 20 TV yang biasanya diproduksi, sehingga total 40. Demikian juga di Korea, karena biaya produksi membuat televisi lebih mahal dibandingkan Indonesia,
maka seluruh faktor produksi digunakan membuat produk yang lebih murah biaya produksinya, yaitu mobil. 1 mobil sama dengan 3 TV. Akhirnya kalau 3 televisi ini ya, saya lihat dulu ya, kalau 18 televisi itu nilainya sama dengan 6 mobil ya. 18 televisi sama dengan 6 mobil, maka 6 ditambah 6 sama dengan 12 mobil. Sehingga dalam 1 tahun produksi, Korea berproduksi 12 mobil, 0 televisi. Nah, agar harga pertukaran untuk kedua negara tersebut, Indonesia dan Korea, saling menguntungkan, maka perlu dibuat harga pertukaran di kedua negara tersebut yang yang lebih baik. Nah, di sini perlu ditentukan bahwa harga mobil sama dengan nilainya dengan 4 kali harga TV. Kenapa seperti ini? Karena kalau kita mengekspor produk, kalau misalkan Indonesia mengekspor mobil, dia bisa mendapatkan harga lebih mengimport mobil, dia bisa mendapatkan harga lebih murah. Tetapi kalau Korea mengimport TV, dia juga bisa mendapatkan harga lebih murah, yaitu 1/4 mobil, bukan 1/3. Nah, pada akhirnya kalau Indonesia dalam 1 tahun produksi tadi, misalkan dibutuhkan 5 mobil, maka 5 mobil ini akan dibayar dengan 20 televisi. Kalau Indonesia 1 tahunnya berproduksi 40 televisi, maka yang 20 ini akan diekspor ke Korea untuk membayar 5 mobil. Sementara Korea yang berproduksi 12 mobil, maka dia akan mengekspor 5 mobilnya dengan mendapatkan pembayaran berupa 20 televisi. Nah, dari keadaan ini, maka perdagangan luar negeri tersebut akan menghasilkan keuntungan yang pertama. Dengan spesialisasi perdagangan luar negeri dibandingkan sebelum melakukan spesialisasi, maka total produk dari kedua negara tersebut menjadi lebih banyak. Ini Anda hitung jumlahnya, mobil totalnya ada 12, televisi ada 40 dibandingkan pada tabel pertama sebelum melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua, keuntungan yang kedua, dengan adanya spesialisasi dan perdagangan luar negeri, kedua negara tersebut, baik Indonesia dan Korea, bisa mendapatkan harga pertukaran yang lebih baik. Yang dimaksud dengan harga pertukaran yang lebih baik adalah kalau kita mengekspor produk, maka produk tersebut akan laku dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri. Tetapi kalau kita ingin mengimport suatu produk dari luar negeri, kita bisa mendapatkan harga lebih murah dibandingkan harga produk di dalam negeri. Oke, seperti itu penjelasan dari perdagangan luar negeri
dan spesialisasi produksi. Lebih lanjut, kalau misalkan dalam soal ditanyakan, sekarang berapa sih yang diproduksi Indonesia dalam memproduksi mobil? Kita bisa melihat ke sini tabel kedua. Indonesia dalam 1 tahunnya memproduksi 0 mobil karena Indonesia hanya memproduksi TV, yaitu sejumlah 40. Berapa mobil yang diproduksi Korea? Yaitu 12. Sementara untuk televisi dia tidak memproduksi. Kemudian lebih lanjut, berapa konsumsi mobil di Indonesia pada 1 tahun produksi? Maka bisa dijelaskan di sini dalam 1 tahunnya Indonesia mengkonsumsi 5 mobil. Dan televisi yang dikonsumsi adalah 20. Walaupun produksinya 40 tapi yang dikonsumsi 20. Demikian juga di Korea. Walaupun memproduksi mobil 12 tapi yang dikonsumsi hanya 7 karena yang 5 diekspor. Sementara di Korea, walaupun tidak memproduksi televisi, tapi dalam 1 tahun produksi, dia berkonsumsi televisi sejumlah 20. Oke, demikian perkuliahan kaitannya pokok bahasan perdagangan luar negeri. Untuk penguasaan lebih jauh, silahkan saudara menyelesaikan latihan soal berikut ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.